Diketahui fx tidak pernah turun. Nah, tidak pernah turun ini berarti dia bisa naik, bisa stasioner, ya. Bisa naik berarti f aksennya lebih dari 0, bisa juga stasioner, berarti bisa sama dengan 0, ya. Yang jelas dia nggak pernah turun. Kalau turun kan kurang dari 0. Baik, kita turunkan saja, maka f aksen x-nya sama dengan 3x kuadrat dikurang 6ax ditambah 3a plus 18. Nah, nilainya ini diminta lebih dari sama dengan 0 untuk setiap x anggota bilangan real. Artinya berapapun x-nya, nilai f aksen x-nya pada akhirnya akan lebih dari sama dengan 0. Berarti ini keadaan yang disebut sebagai definite positif. Jadi ini berarti definite positif. Nah, definite positif itu syaratnya ada dua. Yang pertama, nilai A-nya mesti lebih dari 0. Yang kedua, diskriminannya kurang dari 0. Jadi secara geometris, dia gambarnya di atas sumbu X seperti ini. Terbuka ke atas dan tidak pernah memotong sumbu X. Baik, maka yang pertama kita cek nilai A-nya sama dengan 3, berarti terpenuhi lebih dari 0. Lalu kita hitung diskriminannya, D sama dengan B kuadrat min 4AC. B-nya adalah min 6A, jadi min 6A kuadrat, dikurang 4 kali A-nya 3, C-nya 3A plus 18. Ini diskriminannya. Dan ini diminta nilainya kurang dari 0. Jadi 36A kuadrat minus 12 kali 3 itu berarti 36A, lalu minus 12 kali 18, biarin saja 12 kali 18, seperti ini. Ini kita bagi 36, berarti jadi A kuadrat, dibagi 36 berarti A, dibagi 36, 18 sama 2, berarti sisanya 6, kurang dari 0. Difaktorkan, maka A min 3, A plus 2, kurang dari 0. Ya, kalau kita bikin garis bilangannya, ini adalah minus 2, sama ini adalah 3, gitu. Yang diminta kurang dari 0, berarti bunternya kosong. Ini plus, ini min, plus. Plus karena koefisien dari A semuanya positif. Lalu pangkatnya pangkat ganjil, maka tandanya selang-seling. Yang diminta yang kurang dari. Sehingga diperoleh A-nya di antara minus 2 dan 3. Sehingga solusi jawaban nomor 5 adalah ini. Nomor 6. Grafik fungsi fx akan selalu turun pada interval antara min 4 dan 1. Tentukan B per A. Ini kita lihat bahwa f aksen x-nya sama dengan 6x kuadrat ditambah 6ax minus 4b. Dan kalau ini kan nilainya kurang dari 0. Kalau difaktorkan dan diperoleh intervalnya, nanti dapatnya adalah ini. Jadi min 4 kurang dari x kurang dari 1. Ini kalau kita prosesnya kita balik,
Ini bisa ditulis sebagai X plus 4 kali X min 1 kurang dari 0. Ya, karena X-nya sama dengan min 4 dan X-nya sama dengan 1. Lalu kalau kita kalikan, X kuadrat 4 dikurang 1 berarti 3 plus 3X minus 4 kurang dari 0. Kita akan bandingkan antara f aksen yang dari fungsi ini dengan jawaban dari interval. Ini ada 6X kuadrat. Maka 6X ini pertidaksamaan ini kita kalikan dengan 6. Diperoleh jadi 6X kuadrat plus 6 kali 3, 18X. 6 kali 4, 24. Kurang dari 0. Dan ini akan kita bandingkan ke sini. Jadi 6X kuadrat ditambah 18X min 24 kurang dari 0. Dari sini terlihat bahwa 6A sama dengan 18 atau A sama dengan 3. Lalu dari sini juga terlihat bahwa minus 4B sama dengan minus 24. B sama dengan 6. Sehingga B per A sama dengan 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nomor 7. Diketahui fx yang diminta adalah interval fungsi naik dan turun. Maka kita akan cari f aksennya terlebih dahulu. F aksen x sama dengan 12x pangkat 3 minus 48x kuadrat ditambah 48x. Kalau kita ambil stasioner sama dengan 0, maka kita bisa faktorkan 12x taruh di luar, 12x, ini buka kurung, x kuadrat minus 4x ditambah 4 sama dengan 0, atau 12x, x min 2 kuadrat sama dengan 0. Jadi pembuat nolnya di X sama dengan 0 atau di X sama dengan 2. Ya, kita bikin garis bilangannya. Ada di 0 dan 2. 0 sama 2. Gini. Koefisien X-nya di sini itu 12 positif, ini 1 positif. Maka yang paling kanan positif. Kemudian angka 2 ini diperoleh dari X min 2 pangkat 2. Nah, pangkat ini adalah genap. Maka tanda pertidaksamaannya di sini akan sama dengan sebelumnya. Jadi kalau di sini plus, maka di sini juga akan plus. Ya, kalau sebelumnya min, maka di sini juga min. Sementara untuk X sama dengan 0, ini diperoleh dari pangkat ganjil, yaitu X. Maka tandanya akan selang-seling berubah dari plus ke min. Nah, kalau diminta interval fungsi naik, tentu diambil yang positif. Jadi, interval fungsi naik. Ambil yang positif, yaitu 0 kurang dari X kurang dari 2, atau X lebih dari 2. Ya. Kemudian interval fungsi turun. Maka diambil yang negatif, X kurang dari 0. Gitu ya, ini kan benernya kosong. Oke, soal nomor 7b. Diketahui fx ditanyakan interval fungsi cekung ke atas dan ke bawah. Nah, ini berbicara kecekungan berarti kita berbicara tentang turunan kedua. Ya, turunan kedua. Kalau cekung ke atas itu kan gambarnya seperti ini cekung ke atas. Ini cekung ke bawah. Ya, kalau cekung ke atas, nanti turunan keduanya ini berarti lebih dari 0.
cekung ke bawah, turunan keduanya ini kurang dari 0. Gitu ya. Nah, sekarang kita cari turunan pertamanya terlebih dahulu. F aksen X sama dengan 12X pangkat 3 minus 48X kuadrat ditambah 48. Turunan kedua sama dengan 36X kuadrat minus 96X, ini harusnya ada X, ditambah 48. Kita jadikan sama dengan 0, lalu kita bagi dengan 12. Maka 3X kuadrat bagi 12, 8X, bagi 12, 4. Sama dengan 0. Lalu kita faktorkan. 3X, ini X. Minus, minus. Faktor dari 4, berarti ini minus 2, minus 2. Minus 6, minus 8. Pas ya. Maka X-nya sama dengan 2 per 3. Di sini X sama dengan 2. Kita bikin garis bilangannya. Ini adalah 2 per 3. Kemudian ini adalah 2. Lalu koefisien X-nya semuanya positif. 3 dan 1. Maka ini positif, negatif, positif. Maka interval fungsi cekung ke bawah. Berarti fungsi cekung ke bawah yaitu diambil yang kurang dari 0. 2 per 3 kurang dari X kurang dari 2. Fungsi cekung ke atas. Yaitu X kurang dari 2 per 3 atau X lebih dari 2. Soal 7C. Diketahui fx ditanyakan titik ekstrim atau stasioner dan jenisnya. Soalnya fungsinya sama persis dengan sebelumnya, jadi kita tinggal ambil dari jawaban yang sebelumnya. Ya, ini adalah f aksen x-nya. Kalau f aksennya negatif berarti di grafiknya turun. Lalu ini stasioner, ini positif berarti naik. Kemudian ini stasioner lagi, ini positif naik lagi. Maka di sini terjadi minimum. Di sini terjadi belok horizontal. Belok horizontal. Ada dua nilai X-nya, titik stasionernya 0 dan 2. Kita ambil untuk X sama dengan 0, maka F0 sama dengan adalah min 9, sehingga titik 0, min 9 ini sebagai titik balik minimum. Ini ya. Lalu X sama dengan 2. F2-nya adalah 3 kali 2 pangkat 4, 16, 48. Dikurangin 16 kali 8. 16 kali 8, 128. Ditambah 24 kali 4, 96. Dikurangin 9. Sama dengan ini 144 dikurangin 137, berarti 7. Jadi 2,7 adalah titik belok horizontal. Soal nomor 7D. Diketahui fx ditanyakan titik belok dan jenisnya. Kita sudah mencari turunan kedua pada bagian sebelumnya, seperti ini. Maka titik beloknya terjadi kalau ada perubahan kecekungan, yaitu dari plus, min, plus. Jadi di X sama dengan 2 per 3 dan di X sama dengan 2. Untuk X sama dengan 2 per 3, nilainya adalah
min 67 per 27. Lalu untuk X sama dengan 2, F2-nya nilainya adalah 7. Sehingga titik belok itu yaitu 2 per 3, min 67 per 27. Dan satu lagi 2,7. Nah, kita ingat tadi pada bagian sebelumnya 2 itu, nah ini 2,7 adalah titik belok horizontal. Jadi titik belok horizontal ini juga merupakan titik belok. Jadi titik belok horizontal adalah 2,7.